Saudara sekalian yang terkasih, hari ini kita lanjutkan bacaan tentang Yesus yang berada di rumah seorang Farisi dan yang menegur mereka secara sangat kuat dengan berkata bahwa mereka celaka karena tidak mengerti kedatangan nabi-nabi dan membunuh mereka. Waktu justru mereka membuat kubur untuk nabi-nabi, Yesus berkata, kamu buat kubur dan orang nenek kamu sudah membunuh mereka dan kamu sama juga. Kita harus hati-hati dengan membaca itu. Kita tahu akibat antisemitisme, yaitu anti-Yahudi yang menjadi begitu besar dan mengerikan pada zaman Hitler, di mana orang-orang Yahudi dibunuh secara massal. Dan kadang-kadang orang ambil justru kata-kata dari Injil untuk membenarkan sifat anti-Yahudi, anti-Islam, anti-Buddha, anti siapa saja. Tidak mengerti bahwa Injil, terutama Injil Lukas, ditulis untuk jemaat Katolik, bukan untuk orang dari luar. Dan ditulis karena yang terjadi dalam jemaat itu pada zaman Injil ketiga ditulis, yaitu pada akhir abad pertama, sudah muncul semua yang dituduh oleh Yesus kepada orang-orang pemimpin Yahudi, yaitu orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Berarti bacalah teks ini sebagai peringatan untuk kita sekarang. Janganlah gereja menjadi suatu lembaga yang justru tidak mengerti Injil, yang justru pura-pura mau menghormati rasul dan nabi-nabi, tetapi sebenarnya seperti nenek moyang tidak mau mendengarnya bertobat dengan benar. Dan ini sebabnya saya lebih suka memberi renungan tentang bacaan pertama. Kita memulai surat kepada umat di Efesus. Dan dalam bacaan pertama, kita mendapat sebagai permulaan satu pujian, satu nyanyian yang indah sekali, di mana dikatakan bahwa terpujilah Allah Bapa karena sebelum dunia dijadikan, Dia sudah berencana menyelamatkan kita. Biasanya kita baca kisah dari Perjanjian Lama, Allah membuat semua bagus, tetapi manusia merusakkannya. Dan sesudah itu kita pikir Yesus sebagai tukang untuk memperbaiki datang dan berkorban. Baca teks Efesus, dikatakan bahwa dengan kasih Allah telah menentukan kita menjadi anak-Nya oleh perantaraan Yesus sesuai dengan rencana kehendak-Nya dari semula. Bukan Allah yang gagal karena dosa kita, tetapi walaupun kita berdosa, Yesus datang. Bukan karena kita berdosa, tetapi rencana Allah tidak bisa gagal. Ini yang suatu cara baca yang justru akan menghalang kita untuk memberi arti yang anti Yahudi, anti ini, anti itu kepada orang lain, tetapi untuk mengerti bahwa kasih Allah tidak bisa gagal untuk bangsa apapun. Dalam
Kristus memang dalam darahnya, karena tentulah dosa ada, tetapi dalam Kristus kita telah memperoleh tebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih Allah. Bukan Allah yang marah dan Yesus yang datang untuk memperbaiki, tetapi Yesus datang karena sejak semula rencana Allah ialah keselamatan kita. Dari semula, sebelum dunia dijadikan. Sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan dari semula. Saya tekankan itu supaya yang gambar dari Allah yang buat dan gagal dan Yesus yang datang memperbaiki, atau Allah yang marah dan Yesus yang meredakan kemarahannya, dihapus dari pikiran dan iman kita, dan yang tinggal kepercayaan bahwa dalam Yesus sejak semula Allah merencanakan keselamatan kita. Ini yang perlu kita pegang. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Ini referen dari Mazmur 8. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Dengan membaca itu, mengerti bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup sejak semula, bukan sebagai memperbaiki sesuatu yang gagal. Kita akan mempunyai suatu cara untuk mendekati orang lain yang bukan untuk berkata, kitalah umat yang terpilih, kamu tidak, tetapi untuk berkata, kamu juga dipilih. Dengarkanlah Tuhan, dengarkanlah rencananya. Bukan untuk berkata bahwa semua agama sama, tetapi untuk berkata bahwa yang kita pegang bukan suatu agama di antara agama lain, tetapi rencana Allah dari semula untuk seluruh umat manusia. Saya tekankan itu karena godaan untuk menjadi orang yang berkata ada orang kita dan yang lain adalah suatu godaan yang sangat berbahaya dan yang tidak cocok dengan apa yang kita dengar. Nanti kita akan merenungkan bagaimana justru orang yang bukan Yahudi, yang lebih dekat dengan Tuhan, barangkali bisa berkata bahwa kadang-kadang bukan kita Katolik yang paling dekat dengannya, karena kita tidak cukup terbuka untuk rencana umum Allah untuk menyelamatkan semua orang. Maka marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan, Engkau menganugerahi umat-Mu kemampuan untuk menanggapi karya keselamatan-Mu. Kuatkanlah iman kami untuk mengikuti sabda-Mu dengan tekun dan setia. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.